Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami di sini dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan mengenai tugas besar PBO yang berjudul Program Berbelanja Makanan Panko Catering. Nah, sebelum kita masuk materi, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Next. Oke, yang pertama ada Aditya Osama Hatim Effendi dengan NIM 1019-1004, dan ada saya sendiri, Muhammad Arif Hansyah dengan NIM 1019-1052, dan yang ketiga ada Muhammad Iqbal dengan NIM 1019-1056, dan yang terakhir ada Serina Ruri Anggraini dengan NIM 1019-1080. Oke, apa aja yang akan kami presentasikan? Next. Berikut adalah timeline yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada bab 1, yaitu pendahuluan. Yang kedua ada bab 2, metodologi. Dan bab 3, yang mengenai pembahasan. Dan keempat, yaitu kesimpulan. Oke, langsung ke bab 1, yang akan dibawakan oleh Serina Ruri Anggraini. Next. Oke, bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu ada latar belakang. Pada era globalisasi saat ini, berbagai macam jenis teknologi semakin berkembang dan berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan di manusia. Segala sesuatunya serba mengikuti perkembangan zaman, baik di dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Melihat kondisi sekarang bahwa dunia sedang dilanda pandemi virus mematikan yaitu COVID-19, dan khususnya Indonesia sudah menerapkan kebijakan untuk tetap diam di rumah saja karena banyak segala sesuatunya harus dilakukan dengan jaga jarak. Kemudian dalam tugas besar ini kami membuat sebuah program memesan makanan catering secara online di mana tidak ada transaksi langsung antara penjual dan pembeli seperti yang biasa dilakukan. Program ini kami beri nama Panko Catering. Latar belakang dari adanya program ini yaitu untuk menerapkan social distancing atau jaga jarak untuk memutus rantai dan mengurangi penyebaran penularan virus COVID-19. Kemudian yang kedua adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang saya sebutkan tadi, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana cara untuk mempermudah memesan makanan catering di tengah pandemi. Kemudian yang ketiga adalah batasan masalah. Yang pertama, program dibuat menggunakan GUI, Graphical User Interface, menggunakan PYKT5 Python. Kemudian yang kedua adalah program ini juga menggunakan database MySQL untuk menu makanan dan menyimpan data pembeli. Kemudian yang ketiga adalah program ini terbatas hanya untuk wilayah Balikpapan dalam pengimplementasiannya. Kemudian yang keempat adalah tujuan program. Yang pertama adalah untuk menerapkan kebijakan pemerintah untuk melakukan sistem social distancing. Kemudian yang kedua untuk membantu memutus dan mengurangi penyebaran penularan virus COVID-19. Kemudian yang ketiga untuk memudahkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pandemi. Kemudian yang kelima adalah manfaat program. Manfaat dari dibuatnya program Panko Catering ini ada sebagai berikut. Yang pertama, terlaksananya kebijakan pemerintah dalam menerapkan sistem social distancing. Kemudian yang kedua, penyebaran virus COVID-19 berkurang. Dan yang ketiga, untuk memudahkan memenuhi kebutuhan sehari-hari selama pandemi. Kemudian fitur yang dimiliki oleh Panko Catering yaitu menampilkan informasi tentang memesan makanan catering dengan berbagai menu yang tersedia seperti harga makanan, proses pemilihan, proses pembayaran, dan segala macam yang tersedia di aplikasi dapat dibeli secara online. Kemudian untuk bab 2 akan dijelaskan oleh Iqbal. Oke, terima kasih. Kan bisa dinas saja, He.
Oke, bab 2 adalah metodologi. Yang pertama itu ada mulai. Jadi ini adalah flowchart dari program kelompok kami sebelahnya. Oke, yang pertama itu dari program kami itu ada mulai, terus yang kedua ada deklarasi database, terus selanjutnya dari deklarasi database itu akan menginput makanan dan juga minuman yang ingin dipilih. Selanjutnya itu bakal masuk ke pilihan keranjang. Nah, di sini ada keputusan apakah dia bakal iya atau tidak. Kalau misalnya dia bakal iya, dia bakal lanjut lagi ke list keranjangnya. Baru juga bisa dia langsung ingin menghapus makanan. Di sini juga ada pilihan apakah ingin iya atau tidak. Kalau misalnya iya, dia bakal mengclear datanya lagi, lalu kembali ke input makanan yang ingin dipesannya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Tidak itu bakal melanjutkan progresnya. Oke, mungkin bisa next ya. Oke, di sini akan setelah dia bakal memilih tidak otomatis, dia bakal menginput metode pembayaran apa aja yang ingin dia pilih. Lalu dia bakal menginput identitas pembeli, contohnya seperti nama, alamat, dan lain-lain. Dan seperti juga alamat dan waktu pengiriman. Lalu setelah menginput, dia bakal menghitung total biaya apa aja sih yang bakal total dari biaya yang telah dia ingin istilahnya itu bayar. Baru ada memproses pesanan. Setelah pesanan diproses, maka bakal mencetak riwayat belanjanya. Oke, mungkin bisa di next slide. Oke, jadi saya akan menjelaskan mungkin lebih teknikal dari program ini. Seperti yang kita tahu, Menko Catering ini ada yang berfungsi untuk memesan makanan secara online atau daring, sehingga kita tidak perlu datang ke tempat untuk memesan makanannya dan langsung sesuai dengan konsepnya. Jadi secara teknikalnya ini merupakan source code dari program kami. Yang pertama itu 1 sampai 5 itu kita untuk mengimpor mode agar bisa kita gunakan dalam programnya. Nah, yang pertama ini ada import sys, kedua ada ini untuk mengimpor PyKit 5 sesuai yang kita. Nah, dalam hal ini ada Kitty Widget, Kitty GUI, Kitty Core, Pixmap, Keyfont, Keydet, Keytime, dan juga dot connector untuk menyambungkan kepada base-nya. Setelah itu kita buat variabel untuk menampung si database tersebut dengan menggunakan sintak mysql.connector.com. Nah, ini di dalam sintaknya ini kan ada host, nama hostnya ini localhost, usernya passwordnya tidak ada. Nah, ini untuk nama data makannya database _ panko. Nah, setelah itu ada untuk menampung si variabel DB-nya ini, kita bikin lagi variabel baru kursor. Isinya itu sintaknya untuk mengambil si data dari database tersebut. Nah, setelah itu ada variabel yang isinya key application itu untuk menampung list ini agar aplikasi dapat berjalan. Setelah itu seperti yang kita lihat di sini ada kelasnya. Nah, ini window ini kita menggunakan key main window. Nah, jadi kelas ini sebuah program ini. Nah, di bawahnya ini kita menerapkan OOP-nya ini inheritance. Di kelas besar ini nanti ada terdiri dari yang terlihat di sini ada dev init ini untuk fungsi window-nya, terus ada init UI untuk menampung isi dari UI dan fungsi yang ada di dalam tersebut. Tuh, yang pertama sin super._init self untuk judul programnya, lev ini untuk ukuran window-nya. Jadi definite untuk ukuran window. UI kita patokannya self agar dia nanti. Terus kita set window title menggunakan ini karena variabel ini. Terus untuk menyusun ini ukuran dari window tersebut.
Tuh, terus ada label ini untuk gambar, ini ada logo panko.png. Setelah itu ada label pesan, key label, membuat label ya, keranjang, ada variabel ini dua ini untuk menampung listing dari data yang ada di bawah nanti. Terus setelah itu kita membuat box pada line 45 ini, dan juga ada variabel untuk menampung listingnya 46 ini. Terus ada combo box pesan, ini set style untuk men-setting, terus ada untuk spin box. Terus di sini ada men-select dari database yang pada MySQL dapat ditampilkan pada program ini di Python. Ini ada sintaknya. Ini fetch all ini artinya kita mengambil semua data yang ada pada menu. Dalam hal ini kan kita ada 2 baris. Beritahu di bawah ini, nah ini pada line 62 ini untuk nama menunya. Terus ini untuk data menampung si harga dari menu. Nah selanjutnya ini fungsi untuk menghitung menu. Jadi ini di dalam ini kita ini untuk mengappend, menambahkan, dia masuk ke keranjang untuk menampung ke keranjang si pembeli. Jadi si pembeli itu tidak langsung selesai ke arah selesai. Jadi dia pesan satu bisa nambah lagi. Nah, ini fungsinya itu. Oke, ini dev. Nah ini seperti yang sudah terset ini, keranjang belanja bisa menambahkan. Setelah itu kita untuk membuat button untuk mengklik masukkan ke keranjang dengan perintah ini si hitung menu. Nah selanjutnya ada dev keranjang untuk kita membuat fungsi untuk menampilkan keranjang yang setelah kita pencet lagi di programnya ini kan kita masukkan nanti ini buat. Nah ini juga ada buttonnya agar bisa tampil si list dari keranjangnya. Terus ada fungsi untuk nah ini fungsinya untuk meng-clear isi list keranjang. Terus seperti yang kita lihat, push. Terus ada buttonnya sendiri. Nah, terus ini untuk label, untuk metode kita membuat label. Fungsi untuk fungsi untuk menyimpan ini si buttonnya ini metode set berkajes. Nah ini untuk men-set pilihan. Coba. Nah jadi buttonnya itu ini 2 ini, nah nanti muncul sini bisa pilih. Setelah itu label ini ada fungsinya biar bisa muncul. Terus ini juga untuk set text. Tuh. Setelah itu ada nomor telepon kelurahan itu juga sama ya. Terus ada kecamatan ini kita memakai combo box. Soalnya kan kita hanya untuk di Balikpapan, jadi kecamatan yang ada di. Setelah itu ada inputan untuk kode pos. Nah, setelah itu ada juga ini untuk kita mau diantar kapan ya. Dalam skenario penggunaan aplikasinya sendiri, tanggal 7 nih jam sekian. Ini atur. Ini fungsinya ini ada. Yang bisa kita lihat ya. Nah ini untuk memasukkan inputan yang ini. Nah setelah kita fungsi ini untuk menampungnya, ngolahnya lebih sederhananya, bahasa sederhananya. Nah setelah diolah kan yang inputan tadi seperti nama, alamat, nomor telepon, kecamatan, terus apa yang kita pesan, nah itu kita insert ke database pada
untuk database si customer sendiri untuk menampung customer. Seperti yang bisa kita lihat ini untuk menampungnya, terus di-execute. Nah, ini untuk menampilkan message. Jika kita tanda bahwa kita selesai memesan, nanti kita akan videonya ya. Itu untuk push untuk beli. Setelah klik beli, nah kan ini ada tulisannya connect ke fungsi list hitung. Jadi nanti keluar message box. Nah, setelah ayat ini fungsi untuk menampung si riwayat pemberi semua customer. Nah, jadi ini di data. Nah, ini select, jadi dia mengambil semua data riwayat pembelian nanti dimunculkan. Nanti kita akan coba. Nah, jika tidak ada, maka akan muncul untuk seperti ini. Riwayat penjualannya tidak terbaca. Dalam artian tidak ada di sini ya. Buttonnya untuk menjalankan fungsinya. Ini untuk men-set. Jadi false ini, nah kalau kita tidak input kan nanti dia tidak ada. Jadi kita kasih false itu istilahnya bare mark. Jadi kalau misalnya kita munculkan inputan, dia baru true. True ini biar kita bisa pencet seperti ini. Kita coba skenario-nya. Ini devmain ini fungsi untuk menjalankan program kita. Ya, jadi untuk secara garis besar ini source code terus ada juga meng-clear data, menggunakan hasil pemesanannya. Nanti akan kita coba. Sekarang kita coba untuk skenario pemesanan. Misalnya kita pesan, kita jumlahnya 1, masukkan, muncul message box sebagai tanda bahwa berhasil. Itu ya. Lagi nih, mau ikan mas kan belum menamakan. Nah, ini muncul lagi. Nah, kan kita habis masukkan tadi itu fungsinya nih bisa buttonnya ini jadi nyala kan, bisa dipencet. Nah, ini untuk list. Clear ini untuk membersihkan. Kita lihat di listnya ada. Kita masukkan lagi. Mau apa? Mau makan ikan patin. Nah, jadi ada mau COD aja deh, banyak case-nya. Nah, terus kita misalkan masuk Arif, alamatnya Karangrejo ya, teleponnya aja. Nanti kalau asli bahaya. Nah, kelurahannya baik. Kecamatan. Kelurahannya ke Karangrejo ya. Trip ya. Kecamatannya baru Balikpapan Tengah. 76124 kalau nggak salah. Nah, dikirim tanggal berapa ini? Tanggal 1 ya. Oh, tanggal 7 jam 7. Nah, jadi kita klik ini. Nah, nanti untuk ini pesanan atas nama Arif bla 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 Karangrejo, kecamatan, nomor telepon, metode. Ini pesanannya total harganya 65 akan kami antarkan pada tanggal 7 bulan 1 2021 pukul 7. Oke. Terus kita lihat database-nya ya. Karena kita database. Nah, itu sih. Nah, ini untuk data dia pemesanan customer-nya nih muncul. Nah, masuk berarti tandanya sudah database. Dan juga untuk menunya, ini menu yang ada di sini dari si
Nah, jadi misalnya mau menurunkan dari menu-menu, kita bisa tinggi insert ini saja atau mau nambahkan kan. Jadi nanti muncul di sini. Nah, sudah masuk. Terus kita ini kan ada riwayat. Kita klik riwayat penjualannya. Ini untuk misalnya hari ini yang mesen cuma Arif. Datanya Arif doang yang muncul. Nah, kita punya juga fungsi clear data. Ini apa untuk record dari ini datanya si Arif tadi kan. Satu ya, kita akan coba menghapus via source code ini, via program ini di file baru. Kita run. Satu record. Kenapa satu? Karena tadi sesuai yang record cuma satu. Kita harus refresh lagi. Nah, itu 0, berarti tidak ada lagi. Kalau kita lihat, nah ini tidak ada. Kita cek di database kita refresh. Nah, tidak ada, berarti baik ya programnya ya. Untuk clear data juga berjalan dengan sesuai keterangan. Oke, mungkin untuk pembahasan dari source code-nya mungkin cukup sampai kita lanjut. Oke, selanjutnya mengenai tentang kelebihan dan kekurangan dari program yang kami buat. Yang pertama, kita tidak perlu datang ke tempat untuk melakukan pemesanan makanan atau dapat dilakukan secara online. Yang kedua, itu dapat menerapkan social distancing atau jaga jarak untuk memutus rantai dan mengurangi penularan virus COVID-19. Adapun kekurangan dari aplikasi ini, yang pertama, jika terdapat penambahan menu baru harus melakukan update database lagi. Nah, untuk yang kedua, tidak dapat melakukan pelacakan untuk pengantaran makanan. Oke, next. Yang terakhir, bab 4 yaitu kesimpulan dari program yang kami buat. Program yang telah kami buat bernama Panko Catering. Program yang kami buat ini dapat digunakan untuk membeli makanan catering online dengan praktis dan mudah. Program ini juga dapat menggunakan teori perulangan, percabangan, tipe data integer, tipe data array, dan variabel, dan menggunakan database agar pengaturan data dapat lebih mudah dan tidak mengganggu algoritma dari program itu sendiri. Jika ada penambahan menu ataupun penghapusan menu dan juga data customer tersimpan dengan baik dengan adanya database ini. Nah, next. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kelompok 1 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan program yang kami buat, selebihnya dapat bermanfaat untuk semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.